Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 akan mempresentasikan mengenai topik problematika implementasi kebijakan satu data Indonesia. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Jalin Romi. NIM saya 187251111. Perkenalkan saya Muhammad Safa, NIM-nya 187251112. Pada berikutnya, kita akan membahas tentang daftar isi terlebih dahulu, yaitu yang pertama, mengapa data adalah aset yang penting. Yang kedua, permasalahan data di pemerintahan. Yang ketiga, tentang satu data itu sendiri. Dan yang keempat adalah tentang tantangan dan solusi. Lanjut ke bab yang pertama, yaitu mengapa data adalah aset yang penting. Sebagai pendahuluan, menurut Marakas dan O'Brien dari buku Informatika tahun 2013, di era digital, data tidak lagi hanya sekadar catatan, melainkan sumber daya strategis bagi organisasi termasuk pemerintahan. Pengelolaan data yang baik memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti, efisiensi operasional, dan pelayanan publik yang lebih baik. Sebaliknya, data yang buruk atau tidak akurat dapat menyebabkan kerugian finansial dan kegagalan kebijakan. Nah, berikut ini adalah diagram DIKW, yaitu diagram tentang tingkat data, yang di bawahnya adalah data, di mana data yang tidak dikelola terlebih dahulu hanya berisi nothing atau tidak apa-apa. Sedangkan ketika sudah diolah terlebih dahulu tentang konteksnya, maka akan menjadi lebih berguna. Ketika diolah lagi, maka akan muncul konteksnya itu apa. Lalu yang berikutnya adalah wisdom atau understanding integrate actionable. Lalu berikutnya adalah permasalahan data di pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menghadapi masalah klasik dalam manajemen data yang disebut data silos. Data silos merupakan istilah untuk kumpulan data yang terisolasi dalam suatu organisasi. Biasanya disimpan dalam suatu sistem atau departemen yang berbeda dan tidak dapat diakses atau dibagikan secara bebas ke bagian lain dari organisasi. Seperti contohnya, di sini ada sebuah contoh dari data guru SD di Yogyakarta pada tahun 2015 sampai 2016, yang dimana terdapat perbedaan antara pihak kementerian atau Kemendikbud dengan Dinas Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta, di mana data dari data dari Kemendikbud menunjukkan sebanyak 20.809 guru SD di Yogyakarta. Sedangkan di Dinas Pendidikan Daerah Yogyakarta hanya selebih sedikitnya, yaitu 19.897 data guru SD. Hal ini menunjukkan bahwasannya tidak adanya sinkronisasi data antara kementerian atau Kemendikbud dengan Dinas Pendidikan Daerah yang membuat perbedaan data signifikan dari apa yang seharusnya ada. Kenapa ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang bisa kami tangkap. Salah satunya adalah perbedaan metodologi pengumpulan data. Ada seperti contoh instansi pemerintahan yang mengambil data itu pada awal tahun. Sedangkan ada instansi lain yang mengambil data di akhir tahun, sehingga akan memunculkan perbedaan data. Yang kedua, kurangnya integrasi sistem data antar instansi. Di sini Kementerian Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Daerah memiliki cara mereka masing-masing dalam mengambil data, sehingga terdapat perbedaan data ketika diambil. Lalu berikutnya, ketidaktelitian atau kesalahan dalam pendataan. Human error atau permasalahan data itu sendiri tergantung pada bagaimana sampel data itu diambil. Sedangkan orang yang mengambil dari kedua sampel data tersebut berbeda-beda, sehingga metodologi dan ketidaktelitian atau kesalahan dalam pengambilan data tersebut juga berbeda. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Safa. Oke, di bab 3 kami akan menjelaskan mengenai satu data Indonesia. Oke, sebelumnya apa sih itu satu data? Satu data Indonesia atau disingkat SDI itu merupakan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatur tata kelola data pemerintah. Uh, Kenapa sih agar akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan?
serta mudah diakses dan dibagi antar instansi pusat dan daerah yang telah tadi sudah dijelaskan oleh Bintang mengenai kasus di Yogyakarta. Nah, ini adalah website dari Satu Data Indonesia. Nah, di Satu Data Indonesia memiliki berbagai fitur seperti data insight, yaitu berbagai data yang telah disinkronisasi menjadi satu satu database yang dapat dilihat oleh masyarakat. Lalu di bawahnya ada topik data sebagai untuk mempermudah masyarakat untuk melihat data yang ingin dilihat. Oke, tujuan utama Satu Data Indonesia yaitu yang pertama meningkatkan kualitas dan akurasi data nasional, yang kedua mengurangi duplikasi data dan biaya pengelolaan data di instansi pemerintah, yang ketiga mendorong interoperabilitas sistem informasi di antara instansi pemerintah, dan yang terakhir meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi data publik. Lalu uh, pengimplementasian Satu Data Indonesia pada tahun 2019 yaitu fondasi kebijakan, yaitu pada Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019, yaitu sebagai menjawab landasan hukum utama dan titik awal resmi dari inisiatif Satu Data Indonesia atau SDI. Lalu pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi pembangunan infrastruktur, yaitu pertama website data.go.id, yang kedua pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi. Yang ketiga, pada tahun 2022 terdapat evaluasi dan tantangan, yaitu semangat awal untuk keterbukaan data yang dinilai mulai terhambat oleh kendala birokrasi dan teknis yang kompleks. Oke, yang keempat, tantangan dan solusi dari Satu Data Indonesia. Oke, tantangannya yang pertama yaitu kenaikan biaya. Itu merupakan proses integrasi data dan perbaikan infrastruktur teknologi yang menyebabkan peningkatan anggaran yang signifikan. Yang kedua, overlapping data. Nah, banyak data yang berulang atau tidak sinkron, yang menyebabkan sulitnya proses penyatuan data. Yang ketiga, interoperabilitas sistem, yaitu keterbatasan standar teknis dan protokol komunikasi antar sistem. Yang terakhir, kurangnya kapasitas SDM atau sumber daya manusia, yaitu banyak instansi yang belum memiliki keahlian teknis dan manajerial yang memadai. Lalu untuk metodologi evaluasi, yang pertama pendekatan evaluasi kebijakan, yaitu relevansi, efisiensi, efektivitas, serta keberlanjutan. Yang kedua, analisis kualitatif wawancara dengan stakeholder, yaitu pegawai, pemerintah, pakar IT, serta masyarakat. Lalu yang terakhir, studi kasus pada 3 kementerian yang telah mengimplementasikan ODI secara pilot atau otomatis. Nah, kesimpulannya yaitu kebijakan Satu Data Indonesia itu bertujuan agar data pemerintah terintegrasi dan mudah diakses. Namun, pada saat ini masih banyak kekurangan yang diperlukannya kerjasama antar lembaga agar data akan lebih akurat dan dapat dipakai untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Baik, untuk yang terakhir, kami pada slide berikut ini adalah referensi yang kami pakai dan kami gunakan untuk merangkai PPT tadi. Yang pertama adalah dari jurnal dengan judul Kebijakan Satu Data Indonesia, sebuah antitesis semangat keterbukaan informasi publik. Yang kedua dari buku Marakas dan O'Brien, yaitu tentang Introduction to Information System. Lalu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Lalu artikel yang memuat tentang adanya perbedaan data di Kota Yogyakarta.
Lalu yang terakhir tentang web satu data itu sendiri. Baik, terima kasih atas yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.